Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman kelas 4 di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi wabah COVID-19. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana telah kita mulai bahwa pembelajaran kita akan berdasarkan pelajarannya. Ya, pada pekan lalu, pada hari Senin Selasa lalu kita belajar bahasa Indonesia. Maka hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam, di mana tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, gaya ini sebenarnya adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang sebenarnya sering sekali kita lakukan, ya. Bahkan tanpa kita sadari kita sudah melakukan sebuah gaya. Tapi maksudnya bukan berarti kita bergaya, ya, bukan seperti itu. Tapi gaya di sini maksudnya adalah yaitu tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Ya, kadang kita melakukan tarikan, ya. Misalnya kita di sini ada gambar, ya, menarik tas, ya, seperti ini dengan menggunakan troli, atau kita menarik benda-benda yang lain, ya. Kalau kita main waktu kecil ada yang suka main truk kemudian ditarik pakai tali, ya, itu juga merupakan bentuk salah satu aktivitas gaya. Kemudian gaya juga bisa berarti dorongan, ya. Kadang kita kan diminta bantuan, ya, orang tua kita untuk ikut mendorong perabotan benda di rumah, ya. Nah, di sini gaya juga bisa menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan. Nah, dengan kita mendorong atau kita menarik, maka benda itu akan melakukan perubahan gerak, yaitu perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Ya, misal tadi kita mobil, kita gerakan, ya, karena ada gaya mesin. Anak panah bergerak karena adanya gaya pegas dari tali busur. Kemudian kita berjalan karena adanya gaya otot. Seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk contoh, ya, dan pengertian mengenai gaya dan gerak. Ya, mudah-mudahan teman-teman mengerti, ya, apa itu gaya dan apa itu gerak. Dan macam-macam gaya itu sudah kita sebutkan pada pembelajaran di tema sebelumnya. Tadi sudah disebutkan bahwa gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Jadi gerak ini muncul karena adanya gaya, karena disebabkan oleh gaya. Jadi ketika kita memberikan sebuah gaya kepada benda, maka benda itu akan mengalami yang disebut sebagai bergerak. Contohnya di sini tali busur, ketika kita berikan gaya pegas, maka busurnya itu dia akan membuat anak panahnya menjadi melesat. Untuk mengetahui pengaruh gaya terhadap benda, ya, sebetulnya percobaan ini bisa kita lakukan, tapi ini hanya sekedar penyampaian dari Bapak saja. Nanti kita lihat apakah teman-teman bisa mempraktekannya atau tidak, ya. Di sini untuk melihatnya kita bisa menggunakan bola pingpong atau jenis bola lain, meteran dan alat tulis.
Kegiatannya dilakukan dalam ruangan dengan lantai yang rata. Untuk kelompoknya tidak perlu. Rentangkan meteran di atas lantai, lalu dari titik 0 cm dorong bola pingpong menggunakan jari dengan dorongan lemah. Ukur jarak yang ditempuh bola dari titik awal hingga titik bola tersebut berhenti. Maka kita bisa lihat teman-teman, bola pingpong ya, kita sentil, kita gerakan dengan ujung jari kita. Ya, maka misalnya dengan gerakan yang lemah, maka otomatis dia akan pasti berpindah. Ya. Kemudian kita bisa lakukan dengan dorongan sedang. Kemudian kita bisa ulangi dengan dorongan yang kuat. Nah, semakin kuat dorongan yang kita berikan, pasti gerakan atau perpindahan yang dilakukan oleh benda itu akan semakin jauh. Jadi teman-teman, maksudnya di sini adalah semakin besar gaya yang kita berikan pada sebuah benda, maka kecepatan benda dalam bergerak juga akan semakin besar. Kemudian jarak perpindahan benda ya juga akan semakin besar juga sama. Jadi dengan kita memberikan gaya ya, maka terjadi perubahan gerak dan juga terjadi perubahan kecepatan ya. Sesuai tadi dengan pengertian gaya ya, bahwa gaya itu tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda mengalami perubahan gerak dan juga perubahan kecepatan. Ya, ini untuk membuktikannya seperti ini. Mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan ya. Teman-teman di rumah sudah bisa membayangkan, Bapak anggap sudah paham ya mengenai makna dari gaya yang ini ya. Mudah-mudahan sudah paham, sudah mengerti, sehingga tidak perlu kita lakukan praktekkan, karena ini juga sudah bisa dilakukan oleh teman-teman sendiri di rumah ya. Dorongan lemah, sedang, kuat, maka nanti juga akan terlihat oleh teman-teman mana yang perpindahannya itu dekat, sedang, dan juga perpindahannya jauh, mana yang kecepatannya lambat, sedang, dan kecepatannya yang sangat cepat. Nah, itu semua ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh gaya itu sendiri ya, yang berupa dorongan yang kita berikan tadi. Nah, demikian teman-teman pembelajaran kita untuk IPA pada subtema 1 ini. Nanti kita lanjutkan pada subtema 2 ya, insyaallah pada pembelajaran berikutnya. Cukup sekian, jika ada yang belum paham silakan ditanyakan. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.